Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran pemrograman dasar bersama saya, Ibu Amelia Uswatun Hasanah. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara via online, Ibu harap kalian semua tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang telah Ibu kirim. Minggu lalu, kita sudah mempelajari materi tata cara penulisan algoritma dan sifat-sifat algoritma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas materi simbol-simbol dan penerapan flowchart. Ada yang tahu tidak apa itu flowchart? Dan bagaimana penerapan flowchart dalam menyelesaikan masalah? Untuk itu, mari simak materi yang Ibu jelaskan. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart program adalah langkah-langkah program yang menceritakan kejadian suatu proses satu dengan proses yang lainnya dalam suatu program secara detail yang diwakilkan dalam bentuk simbol dan bagan-bagan. Dari definisi tadi, kita bisa mengetahui fungsi dari flowchart. Jadi, fungsi dari flowchart yaitu menjelaskan bagaimana alur pengerjaan dari suatu proses, yang mana setiap proses tersebut diwakili menggunakan simbol, sehingga mudah kita pahami. Adapun simbol-simbol dari flowchart yaitu ada terminator, ada garis alir, ada preparation, ada proses, dan input-output data. Kemudian ada subprogram, ada deviation, on-pack connector, dan off-pack connector. Simbol terminator digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu program. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata start, atau begin, atau mulai. Untuk di akhir biasanya ditulis dengan kata stop, atau end, atau selesai. Kemudian simbol garis alir atau flow line digunakan sebagai penghubung antar proses atau penanda arah aliran suatu program. Simbol preparation berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan dalam penyimpanan. Simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk perhitungan. Biasanya berisi sebuah rumus. Simbol input atau output data berfungsi untuk memasukkan suatu nilai input dan menampilkan output dari suatu proses. Untuk simbol prevent proses atau subprogram berfungsi sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya adalah simbol decision atau keputusan atau bisa disebut sebagai syarat. Digunakan untuk membandingkan suatu keputusan. Biasanya kondisi ini akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi, yaitu true atau false, benar atau salah, ya atau tidak. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Di situ terdapat simbol decision dengan syarat I harus lebih besar dari 7. Nah, jika nilai I yang diinput adalah 6 atau lebih kecil dari 7, maka suatu proses akan mengalir ke kanan dengan kondisi tidak memenuhi syarat. Namun, jika I yang diinputkan bernilai 8 atau lebih dari 7, maka proses akan mengalir ke bawah dengan kondisi benar atau ya. Selanjutnya, on-pack connector digunakan sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman yang sama. Dan off-pack connector digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Kalian sudah mengetahui kegunaan dari tiap-tiap simbol flowchart. Namun perlu diketahui, apakah ada aturan khusus dalam pembuatan flowchart? Untuk mengetahuinya, mari simak materi yang akan Ibu jelaskan.
Nah, dalam pembuatan flowchart tidak ada aturan baku. Maksudnya, tidak ada aturan-aturan yang mengatur mengenai susunan dari peletakan-peletakan simbol-simbol flowchart. Jadi, kita hanya mengikuti permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan atau kita jalankan. Nah, dalam flowchart terdapat 3 bagian, yaitu ada input, ada proses, dan output. Hindari pengulangan proses yang tidak begitu penting dan penggunaan logika yang berbelit-belit. Kemudian, kita harus menggunakan garis alir atau garis panah untuk memperjelas suatu proses yang kita jalankan. Berikut contoh penggunaan bagan flowchart dalam menyelesaikan masalah menghitung luas segitiga, yang mana kita menggunakan simbol terminator untuk memulai program yang akan kita buat, kemudian simbol output data untuk memasukkan nilai alas, yaitu alas sama dengan 4 cm, kemudian input data untuk memasukkan nilai tinggi segitiga, yaitu 8 cm, kemudian simbol proses untuk menghitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, kemudian simbol output data untuk menampilkan hasil dari luas segitiga. Dan yang terakhir adalah simbol terminator untuk mengakhiri suatu program yang kita jalankan. Dan jangan lupa untuk memberikan arah panah atau garis alir untuk memperjelas suatu program yang kita buat. Contoh kedua yaitu bagan flowchart penyelesaian masalah nonton film, yang mana di dalamnya terdapat simbol keputusan dengan syarat usia yang bisa menonton film yaitu harus di atas dari 17 tahun. Nah, jika kita menginput data 16 tahun, maka proses akan mengalir ke kanan karena tidak memenuhi syarat. Jadi, dia tidak boleh menonton film, kemudian program selesai. Namun, jika usia yang diinput adalah 18 tahun atau di atas dari 17 tahun, maka ia memenuhi syarat dan program akan mengalir ke kiri dan ia bisa menonton film, kemudian program selesai. Tibalah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan ini, Ibu akan memberikan tugas individu, yaitu membuat program sederhana menggunakan algoritma flowchart. Untuk pengumpulannya akan Ibu kirim ke grup kalian masing-masing. Ibu harap anak-anakku semua bisa memahami materi dengan baik dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini untuk belajar dan terus memahami setiap ilmu yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan pernah bosan untuk belajar. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.